Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Titi Swakuna dalam pelajaran PKWU atau Praktek Kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang produksi massal. Apa itu produksi massal? Sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari produksi massal tersebut. Yang pertama adalah merencanakan produksi massal, yang kedua adalah menganalisis rencana produksi massal, yang ketiga adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, menerapkan proses produksi massal, lalu membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan yang terakhir adalah melakukan produksi massal itu sendiri. Yang pertama adalah konsep produksi massal. Apa itu sebetulnya? Produksi massal itu adalah salah satu roda penggerak ekonomi dunia di pasar bebas. Dibuat secara terus-menerus dan skala besar. Kayak kalian tahu, sekarang ini banyak banget yang namanya orang memproduksi masker atau sarung tangan atau face shield. Nah, mereka rata-rata untuk yang dalam skala besar monoton sekali. Kayak misalnya kalau kalian lihat masker medis, ya udah masker medis itu seperti itu bentuknya dan paling yang berbeda hanya warna, tapi overall secara penggunaan secara keseluruhan ukurannya sama semua. Nah, lalu produksi massal itu sendiri sebenarnya diperkenalkan pada tahun 1926 lewat artikel yang ditulis oleh Encyclopedia Britannica. Nah, aspek produksi massal di sini melingkupi lini produksi dan standarisasi khusus. Jadi kalau kalian, yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian lihat apapun produknya, di saat semuanya produk itu terproduksi pabrik, itu pasti akan ada standarisasi ukurannya dan ada lini produksinya. Contoh dari mulai awal, bagaimana mereka merencanakan apa sih produk yang mereka mau buat, lalu kapan waktu launchingnya, lalu standarnya ukurannya berapa saja. Ya, lalu ini adalah kronologi produksi massal di bidang kesehatan, di mana pada abad 17 sampai 19 itu adalah puncak terjadinya perkembangan industri obat-obatan dan alat kesehatan. Lalu, kenapa itu terjadi? Karena pada abad 17 dan 17 sampai 19 tersebut ada perkembangan ilmu pengetahuan di situ. Maka terjadilah perkembangan industri obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, merek yang paling kita tahu adalah merek, ya. Makanya sekarang merek itu sebenarnya label itu sudah termindset sekali di hidup kita gitu ya. Nah, merek ini adalah perusahaan obat-obatan dan alat kesehatan pertama itu di Jerman, didirikan tahun 1668. Ya, di mana kita tahu kalau alat-alat yang paling bagus itu adalah produksi dari Jerman. Nah, pada tahun 1827, Heinrich Emanuel Mark itu mengubah perusahaan Merck jadi perusahaan obat-obatan yang memproduksi alkaloid. Di mana di sini ada keuntungan produksi massal, yaitu adalah yang pertama efisiensi waktu. Kita bisa tahu produksi massal itu adalah salah satu produksi di mana bisa mencakup ribuan atau ratusan ribu bahkan miliaran produk dalam waktu yang sangat pendek. Lalu meminimalisir kesalahan dalam produk. Ya, di mana untuk satu produk ini kita juga bisa tahu di situ tidak banyak varian, makanya untuk kesalahan dalam produknya sendiri itu kecil. Dan biaya yang selanjutnya adalah biaya upah yang kecil. Kenapa bisa biaya upahnya kecil? Karena pada produksi massal ini kebanyakan pabrik-pabrik yang memproduksinya itu sudah memakai alat-alat robotik. Jadi dia tidak menggunakan manusia untuk sebagai pokoknya. Artinya misalnya dalam satu produk atau dalam satu produksi atau dalam satu pabrik itu mungkin kalau kita nilai 100%, 30%-nya yang manusia, tapi sisanya atau 70%-nya adalah robotik semua.
Makanya kenapa standarnya itu bisa sama semua. Jadi kalau misalnya ada 100 sheet masker atau masker medis atau operator misalnya, atau gaji untuk si pembuat produk tersebut. Karena apa? 70% tadi pakai mesin atau robotik. Tapi maintenance robotik itu sendiri juga mahal. Mesin yang memproduksi si produk tersebut itu kan harus ada biaya maintenance-nya, dan si mesin tersebut itu harus di maintenance berkala. Jadi kayak misalnya dia ketahanannya selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu terus menerus dipakai, otomatis selama 1 tahun itu harus ada biaya maintenance. Kalau tidak, kemungkinan besar kecelakaan kerja akan terjadi, atau kemungkinan besar mesin yang rusak akan terjadi. Nah, pada saat mesinnya itu rusak, biaya maintenance yang harusnya misalnya 1 miliar dalam 1 tahun, itu bisa jadi 2 kali lipatnya, atau bahkan harus membeli mesin yang baru. Yang terakhir adalah di mana meningkatnya angka pengangguran, karena kita tahu tadi yang harusnya produk tersebut dibuat atau diproduksi oleh manusia. Contoh misalnya pembuatan masker. Pembuatan masker itu misalnya ada bagian untuk mal maskernya. Itu satu. Terus habis itu yang kedua, memasang pita elastis untuk maskernya misalnya, itu sudah membutuhkan 2 orang pada masing-masing bidang. Nah, terus habis itu ada QC-nya, itu ada 3. Terus habis itu ada apa lagi nanti, misalnya setrika atau jahit atau memasang apapun di masker tersebut, itu ada beberapa orang. Tapi pada saat dia sudah memasuki era robotik, atau dia sudah memakai, si pabrik tersebut sudah pakai robot atau mesin, itu otomatis yang tadi harusnya dikerjakan oleh manusia itu dihilangkan semua. Jadi harusnya ada beberapa manusia yang bekerja dan mendapat upah di situ, itu sudah digantikan oleh robot. Nah, makanya orang-orang yang tidak bekerja ini kemungkinan menganggur atau kemungkinan kehilangan pekerjaannya itu semakin besar. Oke. Selanjutnya ada dimensi spesifik kinerja usaha. Yang pertama adalah kualitas produk, di mana mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang akan dibayar oleh pelanggan. Kita bisa tahu semua, untuk kalian yang seneng banget shopping itu pasti akan tahu mana tas yang ori misalnya dan mana tas yang KW, sekalipun itu KW super gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan harga yang akan dibayar oleh pelanggan di mana barang tersebut KW atau ori. Tuh, sekalipun itu KW super, harganya pasti akan ada yang jatuh. Contoh, barang ori dengan sertifikat segala macam dan dengan semua bahan bakunya ori itu misalnya berharga 1 juta rupiah. Tapi kalau misalnya dia KW super sekalipun, itu tidak akan bisa mencapai harga jual yang ori. Kenapa? Karena tetap aja labelnya KW walaupun dia super gitu ya, tiruan walaupun dia super. Karena apa? Yang tiruan itu tidak akan pernah mendapat sertifikat, atau yang tiruan itu tidak akan pernah mendapat legalitas produknya, dan pasti harganya akan jatuh atau harganya akan di bawah yang ori atau original tersebut. Selanjutnya adalah biaya produk, di mana biaya produk ini adalah menentukan besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Biaya produk ini akan berdasarkan pada modal yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya satu produk modalnya itu ada 100.000 misalnya, kita nggak mungkin bayar atau kita nggak mungkin jual dengan harga modal saja. Pasti setidaknya ada harga keuntungan di situ, supaya apa? Namanya kita jualan, kita berwirausaha, kita mengusahakan sesuatu, dimanapun itu pasti ada terselip kita ingin keuntungan berlebih gitu ya. Jadi contoh misalnya dalam satu produk itu harga jualnya 100.000, ya kita nggak mungkin, bukan harga jual, tapi harga modalnya itu 100.000, kita nggak mungkin jual harga modal ya, tapi kita pasti akan menaikkan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan. Contoh kayak misalnya yang tadi 100.000 harga modalnya, kita akan pasti jual 120, 130 atau 150 sekalipun, ketika kita tahu pangsa pasar kita mampu untuk. Nah, yang ketiga adalah waktu pengembangan produk, di mana waktu ini adalah menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Jadi kalau misalnya ada satu produk atau ada
eee, pabrik ya atau produsen yang memang memproduksi satu barang yang memang jangka panjang, itu kemungkinan kemampuan perusahaan berkompetisinya itu akan besar. Lalu untuk biaya pengembangan sendiri, di mana di sini adalah komponen penting untuk dibutuhkan mencapai profit, jadi mencapai keuntungan. Karena ini, selain ada biaya modal, ada juga biaya keuntungan, pasti di situ ada biaya pengembangan. Karena produk yang kita ciptakan itu tidak mungkin monoton begitu terus sampai kapanpun, karena kita akan tergilas oleh zaman. Jadi kita juga harus menyisihkan beberapa biaya pengembangan. Contoh kayak misalnya gini, selama ini kita berjualan hanya offline, dari toko ke toko misalnya, atau kita punya toko, atau misalnya kita door to door. Nah, sekarang itu ada yang namanya online, entah itu e-commerce, entah itu via online yang lain gitu ya. Jadi banyak banget sekarang itu komponen-komponen penting yang memang kita bisa pakai semuanya untuk mencapai profit kita. Nah, pada saat kita ke e-commerce, kita pasti butuh biaya pengembangan. Contoh untuk iklan atau misalnya untuk beberapa step lainnya ya. Jadi memang kalau e-commerce itu kebanyakan iklan atau promo-promo ya. Yang seperti itu kan pasti ada biaya pengembangan. Selanjutnya ada kapabilitas pengembangan. Nah, kapabilitas pengembangan ini adalah aset yang dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa datang. Nah, di mana kapabilitas pengembangan ini adalah kayak semacam kita punya apa sih yang bisa untuk kita gunakan lagi gitu ya untuk mengembangkan produk kita, tapi dia lebih efektif nih dan ekonomis gitu ya untuk mencapai persaingan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hubungan perencanaan dengan kontrol produksi, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi dimanapun dan seperti apapun kita mau membuat sesuatu, itu nggak mungkin kita ujuk-ujuk tiba-tiba kita mau menciptakan satu produk. Kita pasti akan merencanakan produk ini namanya apa, bentuknya apa, biayanya berapa, mangsa pasarnya di mana, kita bisa jual berapa. Ya, jadi istilahnya kayak semacam sebelum kita survei, kita pasti harus ada perencanaan nih. Nggak mungkin kalau misalnya kita survei ya udah nggak mau kita survei aja, nggak bisa seperti itu ya. Nah, perencanaan ini atau planning ini adalah yang pertama jadwalan dan perencanaan tugas. Yang kedua adalah hubungan antar sumber daya. Jadi perencanaan di sini entah itu pakai sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya itu pasti akan ada keterkaitan. Yang kedua adalah kontrol produksi atau controlling, di mana di sini adalah mekanisme untuk mengawasi agar produksinya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi gak usah jauh-jauh kayak misalnya satu sekolah itu kan di dalamnya ada OSIS ya. Nah, pada saat OSIS tersebut mau membuat satu pagelaran misalnya entah itu pensi atau apapun, itu pasti ada yang namanya perencanaan dulu. Nah, si perencanaan ini itu kayak misalnya buat apa sih pensi tersebut diadakan, terus habis itu mau seperti apa pensinya, mau pensinya besar-besaran secara akbarkah atau misalnya secara lingkup sekolah aja, mau pakai HTM atau enggak gitu ya, terus habis itu mau ada lomba atau enggak, terus habis itu mau pesertanya siapa aja, gestarnya siapa aja, terus habis itu RAB-nya berapa ya, dan RAB tersebut kalau misalnya kita lontarkan untuk gestar balik modal atau enggak ke kita gitu ya. Nah, itu adalah perencanaan. Nah, setelah perencanaannya matang segala macam udah dapat ACC, udah di hari H. Nah, pada saat hari H ini itu ada yang namanya controllingnya, atau kita harus melihat, atau misalnya si orang-orang tersebut yang bertanggung jawab di situ harus melihat, mengawasi produksinya atau pada saat pensi tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Contoh, gestarnya nggak ngaret, awal opening pensinya nggak ngaret, sampai closing pensinya pun juga nggak ngaret gitu ya. Jadi itu adalah hubungan antara planning dan controlling. Nah, yang selanjutnya ini adalah mekanismenya. Hubungannya apa? Yang pertama adalah sebelum kita merencanakan sesuatu untuk mempunyai satu produk, itu yang pertama adalah kita harus tahu rencana strategi bisnisnya.
Ya, lalu setelah kita tahu seperti apa sih nih strategi bisnisnya, kita masuk ke produksinya. Produksinya itu berkait dengan kita mau bikin produk apa sih, gitu ya, yang bisa menembus pasar, kira-kira ini laku keras nih di pasaran, gitu. Lalu habis itu setelah rencana produksinya, berapa banyak juga, dan kita harus tahu kapan waktu produksinya, berapa hari waktu produksinya, berapa jumlahnya. Itu kita harus tahu di situ. Nah, selanjutnya adalah rencana pengadaan bahan. Kalau misalnya kita punya produk A dengan mangsa pasarnya misalnya anak-anak kecil, lalu habis itu kita mau launching nih di tanggal sekian. Kenapa bisa tanggal sekian? Karena ketepatan dengan Hari Anak Sedunia misalnya. Nah, dari itu kita harus tahu nih, otomatis kan yang kita kasih ke anak-anak itu satu produk yang dimana itu aman untuk anak-anak. Berarti kita harus tahu rencana pengadaan bahannya itu seperti apa. Contoh, ada beberapa bahan yang memang tidak safety untuk anak-anak dan itu tidak boleh dipakai untuk produk anak-anak, gitu ya. Nah, yang seperti itu tidak boleh dipakai. Jadi kayak misalnya rencana pengadaan bahannya, apa aja bahan yang mau dipakai, aman atau enggak dengan anak-anak, RAB-nya seperti apa, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah aktivitas produksi dan pembiayaan. Di sini ada yang namanya kita harus mengkontrol atau kita harus melihat bagaimana perjalanan si produksi tersebut dan biayanya, balik lagi biar apa, biar tidak over budget, gitu ya. Oke, nah rencana strategi bisnis produksi dan sampai waktu produksi itu dinamakan master plan atau rencana awal, dimana kalau master plan ini tidak ada, kita tidak bisa masuk ke rencana berikutnya. Sedangkan kalau dari rencana strategi bisnis sampai ke rencana pengadaan bahan itu disebut perencanaan atau planning, ya. Dan pada saat dia sudah memasuki aktivitas produksi bahkan pembiayaan, dia sudah masuk ke implementation atau implementasi atau kita bisa bilangnya apa ya, perwujudan gitu ya. Jadi semua rencana tadi yang sudah kita susun dengan matang segala macam itu diwujudkan pada saat aktivitas produksi dan pembiayaan. Nah, ini adalah fase perencanaan produk, di mana yang pertama adalah kita harus lihat identifikasi peluangnya atau mengidentifikasi peluang. Produk apa yang paling banyak dicari oleh mangsa pasar kita saat ini? Biasanya ini dilakukan survei atau ya semacam kayak kita lihat berita yang paling in atau paling update saat ini, apa sih yang masyarakat butuhkan gitu ya. Lalu setelah identifikasi peluang, itu adalah evaluasi dan prioritas proyek. Di mana di sini kita evaluate lagi, kita evaluasi lagi. Terus habis itu dalam proyek atau dalam pengadaannya kita lihat prioritasnya tuh yang mana sih, produk yang mana yang harus kita dahulukan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya mudah kita melempar ke pasaran. Yang selanjutnya adalah alokasi sumber daya dan waktu. Jadi kita harus plotting nih sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya ada apa enggak, terus habis itu waktunya kapan, ya. Lalu selanjutnya ada di penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Yang tadi kita sudah punya prioritas proyek tuh. Nah, kita sudah plotting nih sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, lalu waktunya juga kapan, kita sudah tentukan. Nah, lalu di situ masuk ke penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Jadi yang prioritas tadi kita kerjakan lebih dahulu. Karena nantinya kita harus merefleksi hasil dengan proses. Jadi seimbang nggak nih hasilnya dengan prosesnya? Contoh waktunya, kayak misalnya dalam satu waktu, dalam satu proses, kita membutuhkan waktu sekian hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu efisien nggak hasil dan prosesnya? Kalau misalnya tidak efisien, kita harus balik lagi ke evaluasi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada GC RPKWU yang saya buat. Silahkan join di situ. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.